Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 8 Oktober 2023. Hari Minggu biasa ke-27. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini tentang para penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Para penggarap diberikan kepercayaan oleh tuan kebun anggur untuk mengelola, menggarap kebun anggurnya dengan baik. Ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap itu. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasilnya yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap justru menangkap dan membunuh semua utusan tuan kebun anggur itu. Termasuk putranya sendiri ditangkap dan dibunuh. Para penggarap justru menjadi pengkhianat. Mereka tidak mau membagikan hasil yang sudah mereka sepakati. Justru sebaliknya, mereka membunuh para utusan termasuk putra kesayangannya. Orang yang menggarap kebun milik orang lain berstatus sebagai penyewa. Tapi nyatanya tidak hanya sebagai penyewa, mereka mengkhianati tuan kebun anggur. Mereka bertanggung jawab membagikan hasil pendapat kebun anggur kepada pemiliknya. Penggarap yang ingin merampas hak milik garapannya adalah pengkhianat dan patut mendapat hukuman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin penting yang bisa kita renungkan hari ini adalah belajar terus untuk selalu bersyukur dan bertanggung jawab. Para penggarap yang diceritakan dalam Injil adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Padahal mereka mendapatkan kesempatan indah dari pemeluk kebun anggur. Mereka dipercaya untuk menggarap kebun anggur, bahkan mereka diberi kebebasan penuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka menjadi pengkhianat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran Injil hari ini adalah realitas kehidupan kita. Allah memberikan berkat untuk kita. Allah memberikan karunia yang sangat berlimpah untuk kita.
Tapi kita kadang melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk mempertanggungjawabkan semua berkat itu dengan baik. Sering kita seenaknya sendiri melakukan semuanya. Akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita akan dua hal. Pertama, teruslah untuk bersyukur. Kita seperti sekarang ini bukan karena kita mampu, tapi karena kita dicintai Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja bukan karena kita pintar, kita bisa, tapi karena Tuhan memampukan semuanya. Karena itu selalu bersyukur untuk semua berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Mewarnai hidup kita untuk selalu mensyukuri kasih kebaikan Tuhan. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai manusia kita memiliki keinginan untuk berkuasa. Ini membuat orang lupa diri akan tugas tanggung jawabnya yang lebih utama. Sebab itu masing-masing kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup dan segala karunia yang telah kita terima. Allah mempercayakan kehidupan ini kepada kita dan kita perlu mempertanggungjawabkannya dengan baik. Allah mempercayakan kita mengelolanya, menjalaninya. Tentu kita harus bertanggung jawab dengan sikap dan cara hidup kita yang baik. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Semuanya itu adalah milik Tuhan dan patut dipertanggungjawabkan di hadapannya. Maka teruslah bersyukur dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.